Pelabuhan ikan Muara Baru tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika matahari belum muncul dan langit masih menggantungkan warna abu-abu kusamnya, deru mesin kapal, teriakan buruh angkut, dan bau amis ikan sudah memenuhi udara. Air laut di sana tidak pernah jernih, warnanya gelap, pekat, seolah menyimpan terlalu banyak rahasia di dasarnya. Di antara puluhan kapal yang sandar, ada satu kapal cumi yang selalu mencuri perhatian. Badannya besar, catnya putih kebiruan, dengan nama yang terpampang di lambung kapal, Sinar Laut Jaya. Kapal itu milik Koh Yun. Nama Koh Yun dikenal hampir oleh semua orang di pelabuhan. Ia bukan nelayan biasa. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia menjelma menjadi pengusaha kapal cumi paling sukses di Muara Baru. Saat kapal lain pulang dengan hasil pas-pasan, kapal Koh Yun selalu datang dengan palka penuh. Cumi-cumi besar, segar, dan jumlahnya seolah tidak masuk akal. Namun, kesuksesan itu datang bersama satu hal yang membuat orang-orang di pelabuhan memilih untuk berbisik daripada berbicara keras-keras. Setiap kali Sinar Laut Jaya kembali dari pelayaran panjang, selalu ada mayat. Pagi itu, kapal tersebut kembali sandar. Matahari baru naik sepenggala ketika buruh pelabuhan mulai berkumpul. Mereka sudah hafal ritualnya. Tali dilempar, mesin dimatikan, dan satu persatu ABK turun ke dermaga dengan wajah lelah. Namun hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, suasana mendadak berubah ketika tandu darurat diangkat dari dalam kapal. Di atasnya terbaring tubuh seorang laki-laki muda. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya kebiruan, dan matanya tertutup rapat. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan histeris. Orang-orang hanya saling pandang, lalu menunduk. "Berapa orang sekarang?" bisik seorang buruh angkut. "Kalau nggak salah, sudah yang ke-7 tahun ini," jawab temannya pelan. Mayat itu dibawa pergi tanpa banyak pertanyaan, seolah kematian di kapal Koh Yun sudah menjadi bagian dari jadwal pelayaran. Polisi pelabuhan datang, mencatat sekadarnya, lalu pergi. Penyebabnya selalu sama, kecelakaan kerja di laut, terpleset, jatuh, kelelahan. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Koh Yun muncul tidak lama kemudian. Tubuhnya tegap meski usianya mendekati 50. Rambutnya selalu rapi, wajahnya bersih, dan pakaiannya tidak pernah tampak lusuh seperti nelayan lain. Ia berdiri di ujung dermaga, menatap laut tanpa ekspresi. Tidak ada raut sedih, tidak juga panik. Hanya tatapan datar, seolah kematian adalah angka dalam pembukuan bisnisnya. Seorang mandor pelabuhan mendekat. "Turut berduka, Koh?" Koh Yun hanya mengangguk singkat. "Sudah diurus?" "Sudah." "Bagus." Ia lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kapal yang masih basah oleh air laut dan darah yang sudah dibersihkan seadanya. Para ABK yang selamat tidak banyak bicara. Mereka tahu di pelabuhan ini terlalu banyak bertanya bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaan, atau lebih buruk lagi, kehilangan kesempatan untuk pulang dengan selamat. Upah di kapal Koh Yun besar, jauh di atas rata-rata. Bagi banyak orang, itu adalah alasan yang cukup untuk menutup mata dan telinga. Namun, ketakutan tetap tumbuh perlahan. Di warung kopi kecil dekat dermaga, pembicaraan tentang kapal itu selalu berakhir dengan suara direndahkan. Ada yang bersumpah melihat bayangan aneh di geladak kapal saat malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara orang berdoa di tengah laut, bukan doa yang biasa mereka dengar. "Kapal itu nggak normal," ujar seorang nelayan tua sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Laut kalau sudah minta, pasti minta nyawa." Tak ada yang menanggapi. Mereka tahu menyebut nama Koh Yun terlalu keras bisa membawa sial. Di tempat lain, di dalam sebuah ruangan kantor sederhana yang menghadap langsung ke pelabuhan, Koh Yun duduk sendirian. Ia membuka buku catatan pelayaran. Tanggal-tanggal ditandai api, jumlah hasil tangkapan dicatat dengan tinta hitam tebar. Di antara angka-angka itu, ada simbol kecil yang hanya ia pahami makna. 3 hari setelah Sinar Laut Jaya sandar, pelabuhan Muara Baru kembali bergerak seperti biasa. Kapal-kapal lain datang dan pergi, ikan dilelang, uang berpindah tangan, dan kehidupan terus berjalan. Hanya saja, bagi mereka yang pernah bekerja di kapal Koh Yun, waktu seakan berjalan lebih lambat, dibebani rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Di sebuah rumah petak sempit tak jauh dari pelabuhan, seorang pemuda bernama Raka duduk termenung. Tubuhnya masih terasa pegal, dan di kepalanya masih terngiang suara ombak malam itu. Ia adalah salah satu ABK yang selamat dari pelayaran terakhir. Selamat, tapi tidak sepenuhnya utuh. Raka baru 2 kali ikut berlayar bersama Koh Yun. Awalnya, ia tidak peduli dengan cerita-cerita miring tentang kapal itu. Baginya, yang penting adalah uang. Ibunya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah, dan pekerjaan di darat tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ketika mendengar upah di kapal Koh Yun hampir 2 kali lipat dari kapal lain, ia langsung mendaftar tanpa banyak bertanya. Pelayaran pertama berjalan aneh, tapi masih bisa diterima. Hasil tangkapan luar biasa banyak, jauh melebihi kapal lain yang berlayar di waktu yang sama. Namun,
satu orang ABK jatuh sakit dan meninggal sebelum kapal kembali ke pelabuhan. Kata nahkoda, kelelahan dan cuaca buruk adalah penyebabnya. Raka mencoba percaya. Pelayaran kedua mengubah segalanya. Di malam ketujuh di tengah laut, mesin kapal tiba-tiba dimatikan, padahal cuaca sedang baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Nahkoda memerintahkan seluruh ABK berkumpul di geladak. Wajahnya tegang, tapi ia tidak memberi penjelasan. Koh Yun muncul dari kabinnya. Malam itu, ia tidak mengenakan pakaian kerja seperti biasanya. Ia memakai baju hitam polos dan membawa sebuah tas kecil. Tidak ada yang berani bertanya. Semua berdiri diam, hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Raka mengingat jelas bagaimana salah satu temannya, Budi, dipanggil maju. Budi adalah ABK paling baru, pendiam, dan sering bekerja lembur tanpa mengeluh. Ia terlihat bingung, tapi tetap melangkah. Setelah itu, Raka tidak ingin mengingat detailnya lagi. Yang ia tahu, Budi tidak pernah kembali ke barisan. Dan setelah malam itu, palka kapal seakan tidak pernah kosong dari cumi-cumi besar. Kini, di rumah Bataknya, Raka meremas tangannya sendiri. Ia ingin melapor, ia ingin bercerita pada polisi. Namun setiap kali niat itu muncul, bayangan wajah Koh Yun terlintas di benaknya. Tatapan tenang yang dingin, seolah tahu apa yang ada di kepala orang lain. Di pelabuhan, perekrutan ABK baru tetap berjalan. Orang-orang datang dan pergi, kebanyakan pendatang dari luar kota. Mereka tidak tahu sejarah kapal itu. Atau mungkin tahu, tapi memilih tidak peduli. Kemiskinan seringkali lebih menakutkan daripada cerita horor. Seorang pria parubaya bernama Pak Darman, mandor pelabuhan, sebenarnya menyadari ada yang tidak beres. Ia telah bekerja di Muara Baru selama lebih dari 20 tahun. Ia tahu betul ritme laut, kecelakaan yang wajar, dan yang tidak masuk akal. Terlalu banyak kematian di satu kapal, dengan pola yang sama. Namun setiap kali ia mencoba mengorek informasi, selalu ada telepon yang datang. Selalu ada orang yang mengingatkannya untuk tidak ikut campur urusan yang bukan bagiannya. Sementara itu, Koh Yun terus menjalani hidupnya seperti biasa. Ia menghadiri pertemuan bisnis, menambah armada kapal, dan memperluas usahanya. Di hadapan orang lain, ia adalah contoh pengusaha sukses. Tapi di balik pintu tertutup, hidupnya diikat oleh sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Setiap malam tertentu, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Laut gelap tanpa bintang. Suara dari bawah air memanggil namanya, menagih janji. Ia tahu kesepakatan itu tidak mengenal belas kasihan. Selama ia masih menginginkan kekayaan, selama itu pula ia harus membayar dengan nyawa. Di pelabuhan, angin malam berembus pelan. Air laut memantulkan cahaya lampu yang bergetar. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan berdiri di ujung. Raka kembali ke pelabuhan setelah hampir seminggu mengurung diri di rumah petaknya. Ia tidak berniat melamar kerja lagi, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Namun laut, seperti kebiasaan buruk, selalu memanggil orang-orang yang pernah menggantungkan hidup padanya. Bau asin, suara burung camar, dan denting besi kapal perlahan menariknya kembali. Ia berdiri agak jauh dari dermaga utama, memperhatikan sinar laut jaya dari kejauhan. Kapal itu sedang dipersiapkan untuk pelayaran berikutnya. Catnya masih terlihat baru, jaring-jaring digulung rapi, dan beberapa ABK baru tampak mondar-mandir dengan wajah penuh harapan. Mereka tertawa, bercanda, membicarakan rencana setelah menerima gaji pertama. Raka ingin berteriak, ingin memperingatkan mereka, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup untuk melawan kebutuhan perut. Di sisi lain pelabuhan, Pak Darman memperhatikan hal yang sama. Matanya mengikuti setiap gerak ABK baru yang naik ke kapal Koh Yun. Ia mengenali pola itu, terlalu sering melihatnya. Wajah-wajah muda yang belum tahu apa-apa, yang mengira laut hanya soal kerja keras dan keberuntungan. Pak Darman menghela napas panjang. Ia pernah mencoba melaporkan kejanggalan kapal itu ke atasannya. Jawabannya selalu sama, tidak ada bukti. Selama kematian dianggap kecelakaan kerja, tidak ada yang bisa dilakukan. Padahal Pak Darman tahu, laut memang kejam, tapi tidak memilih korbannya secara teratur. Sore itu, seorang nelayan tua bernama Pak Jaya mendekati Raka. Orang tua itu terkenal pendiam, jarang bicara kecuali benar-benar perlu. Ia duduk di samping Raka tanpa permisi, lalu menatap kapal Koh Yun lama sekali. "Kamu dari kapal itu ya?" tanyanya akhirnya. Raka ragu sejenak, lalu mengangguk. Pak Jaya menghembuskan napas berat. Dulu sebelum pelabuhan ini sebesar sekarang, sudah ada cerita soal pesugihan laut. Bukan cuma satu,
tapi macam-macam. Tapi semuanya sama, minta tumbal. Raka menoleh cepat. Bapak tahu? Tahu atau tidak? Hasilnya kelihatan, jawab Pak Jaya pelan. Laut tidak pernah memberi tanpa mengambil. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras daripada ombak malam. Untuk pertama kalinya, apa yang ia lihat dan alami terasa nyata, bukan sekedar mimpi buruk. Ada orang lain yang menyadari, ada yang tahu. Malamnya, Koh Yun berada di dalam kabinnya. Kapal sudah siap berlayar dini hari. Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tidak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Ia menatanya di atas meja dengan gerakan terlatih, seperti seseorang yang telah melakukan ritual yang sama berkali-kali. Wajahnya tetap tenang, tapi di dadanya ada denyut yang tidak pernah hilang. Ia ingat pertama kali melakukan perjanjian itu. Saat usahanya hampir bangkrut, saat ia merasa laut telah mengkhianatinya. Ia datang dengan putus asa, dan pulang dengan janji. Janji yang harus dibayar dengan darah. Koh Yun tidak lagi menghitung berapa nyawa yang telah ia serahkan. Awalnya ia merasa bersalah, kemudian perasaan itu berubah menjadi kebiasaan. Dan kini, rasa bersalah itu hanya muncul sebagai gangguan kecil di sela-sela tidur. Di luar kabin, beberapa ABK baru berbincang ringan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Imam, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tidak bisa menjelaskannya, tapi sejak naik ke kapal itu, dadanya terasa berat, seolah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Ah, mungkin cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Tengah malam, sebelum kapal berangkat, laut mendadak tenang, terlalu tenang. Tidak ada angin, tidak ada gelombang besar. Air terlihat hitam pekat, memantulkan cahaya lampu kapal seperti cermin retak. Di kejauhan, Raka berdiri di ujung dermaga. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana. Ia hanya tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaannya sama, seperti malam ketika Budi dipanggil ke depan geladak. Dari dalam air, suara samar seakan naik ke permukaan. Bukan suara ombak, bukan juga suara angin. Suara itu lebih mirip bisikan, rendah dan panjang, seperti napas makhluk. Kapal Sinar Laut Jaya melaju menembus gelapnya laut malam. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan air yang hitam dan tenang. Terlalu tenang untuk ukuran laut lepas. Bagi ABK baru, ketenangan itu terasa seperti keberuntungan. Tidak ada ombak besar, tidak ada angin kencang. Mereka tertawa kecil, merasa pelayaran ini akan mudah. Namun bagi sebagian orang, ketenangan itu justru terasa menekan. Imam berdiri di buritan kapal sambil menatap laut. Sejak kapal meninggalkan dermaga, perasaannya tidak enak. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban tak terlihat yang menindih. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu, mengingat janji gaji besar yang akan ia terima jika pelayaran ini sukses. Di sisi lain kapal, nakoda memberi instruksi singkat. Semua terdengar normal, mesin bekerja dengan baik, radar menunjukkan cuaca bersahabat. Tidak ada alasan untuk curiga, setidaknya di permukaan. Namun menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Angin yang sejak tadi nyaris tidak terasa, tiba-tiba berhenti sama sekali. Mesin kapal masih menyala, tapi getarannya terasa berbeda, seperti bekerja di dalam ruang kosong. Beberapa ABK saling pandang, merasakan kejanggalan yang sama. Lautnya aneh ya, gumam salah satu ABK. Tenang aja, sahut yang lain, meski suaranya terdengar ragu. Di dalam kabinnya, Koh Yun membuka buku catatan kecil. Tangannya bergerak pelan, menandai satu tanggal dengan simbol yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menatap kosong. Ia tahu, malam ini bukan sekedar malam pertama pelayaran. Ini adalah waktu yang telah ditentukan. Ia keluar dari kabin dan berjalan ke geladak. Langkahnya mantap, seolah laut dan kapal ini adalah bagian dari dirinya. Beberapa ABK menunduk saat ia lewat. Tidak ada yang berani menyapa lebih dulu. Mesin dimatikan, perintah Koh Yun tiba-tiba. Nakoda terkejut. Koh, sekarang? Tanpa banyak tanya, perintah itu dijalankan. Suara mesin perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menyesakan. Kapal terombang-ambing ringan di atas air yang nyaris tidak bergerak. Para ABK mulai gelisah. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya seseorang dengan suara pelan. Koh Yun tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tengah geladak, menatap laut. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam. Imam memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdetak semakin cepat. Satu persatu nama dipanggil untuk berkumpul. Suasana berubah tegang, tidak ada canda lagi, tidak ada tawa, hanya suara napas dan degup jantung yang saling bersahutan. Ketika nama Imam disebut, tubuhnya refleks menegang. Ia melangkah maju dengan kaki gemetar. Entah mengapa, firasat buruk itu terasa semakin kuat, seperti jerat yang perlahan mengencang.
Ko Hyun menatapnya lama. Tatapan itu dingin, kosong, dan membuat Imam merasa seperti barang yang sedang dinilai. "Kamu," kata Ko Hyun pelan, "ikut saya." Imam menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada yang berkata ini hanya lelucon. Namun wajah-wajah di sekitarnya pucat, tidak ada yang berani menatap matanya. Ia mengikuti Ko Hyun ke isi kapal. Malam terasa semakin gelap, laut di bawah mereka berkilau aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Imam ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa berat. "Kok, ada apa ini?" Suaranya bergetar. Ko Hyun tidak menjawab. Ia membuka kain hitam itu, memperlihatkan simbol-simbol kasar yang terukir di dalamnya. Bau amis yang bukan berasal dari laut tercium samar. Dari permukaan air muncul suara pelan, bukan suara ombak, bukan juga suara angin, lebih seperti gumaman rendah, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Imam mulai menangis. "Tolong, saya punya keluarga." Ko Hyun menutup matanya sejenak, hanya sejenak, lalu ia membuka kembali dengan wajah yang sudah kembali kosong. "Ini bagianmu," katanya singkat. Di kejauhan, di darat, Raka terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar hebat. Ia tahu, meski jarak memisahkan mereka, sesuatu sedang terjadi di tengah laut, sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Di atas kapal, teriakan Imam terendam oleh luasnya laut. Air di Pagi datang perlahan di tengah laut. Cahaya matahari muncul dari balik garis cakrawala, memantul di permukaan air yang semalam tampak seperti lubang tanpa dasar. Jika dilihat sepintas, tidak ada yang aneh. Laut kembali berwarna biru keabu-abuan, ombak kecil berayun lembut, dan angin pagi berembus sejuk. Namun di atas kapal Sinar Laut Jaya, suasana berubah sepenuhnya. Tak ada yang berbicara. Para ABK bekerja seperti mesin, mengangkat jaring, membersihkan dek, dan menata hasil tangkapan dengan wajah pucat. Mata mereka merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Satu orang hilang, dan semua orang tahu kemana ia pergi. Nama Imam tidak disebut. Seolah dengan tidak mengucapkannya, kejadian semalam bisa dihapus begitu saja. Darah yang sempat tercecer di geladak sudah disiram air laut berkali-kali, tapi noda samar masih terlihat. Bau amis bercampur dengan bau besi, menusuk hidung dan menempel di ingatan. Beberapa ABK merasa mual setiap kali melewati tempat itu. Ko Hyun muncul seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan tampak puas ketika melihat palka kapal yang penuh. Cumi-cumi hasil tangkapan malam itu jauh lebih banyak dari perkiraan. Ukurannya besar-besar, bergerak lemah di antara es dan air laut. "Kerja cepat," katanya singkat. "Kita pindah titik." Tak ada yang membantah. Namun di dalam hati sebagian ABK, sesuatu mulai retak. Rasa takut yang selama ini membuat mereka diam, perlahan berubah menjadi kebencian yang terpendam. Mereka mungkin miskin, mungkin butuh uang, tapi semalam mereka melihat batas yang tidak seharusnya dilewati manusia. Salah satu dari mereka, Roni, diam-diam memperhatikan Ko Hyun. Ia sudah cukup lama di kapal itu, cukup lama untuk tahu bahwa kematian bukanlah kecelakaan. Ia melihat sendiri bagaimana nama dipilih, bagaimana laut tiba-tiba berubah tenang sebelum seseorang menghilang. Saat istirahat siang, Roni mendekati dua ABK lain. Suaranya sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara mesin. "Kalian lihat kan?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya anggukan kecil. "Kita nggak bisa terus begini." Salah satu ABK menelan ludah. "Kalau kita melawan, kita mati duluan." Roni tahu itu, tapi ia juga tahu jika tidak melakukan apa-apa, kematian hanya soal giliran. Sementara itu, jauh di darat, Raka terbangun dengan perasaan hampa. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai yang retak. Semalaman ia tidak tidur nyenyak. Mimpi buruk terus datang, menampilkan laut hitam dan tangan-tangan yang muncul dari bawah air. Ia tahu, Imam tidak akan kembali. Raka mengepalkan tangannya. Rasa bersalah menghantamnya keras. Ia masih hidup, sementara yang lain menjadi tumbal. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan diam. Hari itu Raka mendatangi Pak Jaya, nelayan tua yang pernah berbicara soal pesugihan laut. Mereka duduk di tepi dermaga, memandang air yang kotor dan bergelombang pelan. "Kalau seseorang sudah terikat pesugihan," tanya Raka, "apa bisa dihentikan?" Pak Jaya terdiam lama sebelum menjawab. "Bisa, tapi harganya mahal. Lebih mahal dari nyawa. Biasanya, yang membuat perjanjianlah yang harus membayar penuh," jawab Pak Jaya lirih. "Masalahnya,
mereka jarang mau. Di tengah laut, menjelang malam kedua pelayaran, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa ABK mengeluh mendengar suara langkah di geladak saat tidak ada siapa-siapa. Ada yang bersumpah melihat bayangan berdiri di dekat Palka, wajahnya basah dan matanya kosong. Roni terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Di telinganya masih terngiang suara lirih, seperti orang memanggil namanya dari dalam air. Ko Yun juga mulai. Malam ketiga di tengah laut terasa jauh lebih berat dibanding malam-malam sebelumnya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ombak mulai meninggi, menghantam lambung kapal dengan suara keras dan berulang. Sinar Laut Jaya masih melaju, tapi iramanya tidak lagi stabil. Para ABK bekerja dengan tubuh tegang dan pikiran bercabang. Setelah kejadian Imam, tidak ada lagi yang benar-benar merasa aman. Setiap bayangan, setiap suara kecil terasa seperti ancaman. Tidak sedikit dari mereka yang mulai percaya bahwa kematian tidak lagi memilih satu orang, melainkan mengincar semuanya. Roni berdiri di dekat Palka bersama dua ABK lain yang masih ia percaya. Wajah mereka kusut, mata cekung karena kurang tidur. "Kita nggak bisa nunggu lagi," kata Roni pelan. "Kalau kita diam, tinggal nunggu nama dipanggil." "Terus kita mau apa?" sahut salah satu dari mereka dengan suara gemetar. "Loncat ke laut." Roni menggeleng. "Kita harus bikin dia berhenti." Ko Hyun. Nama itu terasa berat ketika diucapkan, seolah laut sendiri ikut mendengar. Mereka tahu melawan secara langsung adalah bunuh diri. Ko Hyun bukan hanya pemilik kapal, ia punya pengaruh, punya kuasa, dan entah apa lagi yang berdiri di belakangnya. Tapi Roni yakin pesugihan selalu punya celah, tidak pada perjanjian yang sempurna. Sementara itu, di darat, Raka tidak bisa lagi menahan diri. Ia kembali ke pelabuhan dan mencari Pak Darman. Mandor itu terkejut melihat wajah Raka yang penuh tekad. "Saya tahu apa yang terjadi di kapal itu," kata Raka tanpa basa-basi. "Dan kalau kita diam, akan ada mayat lagi." Pak Darman menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. "Kamu punya bukti?" Raka terdiam. Bukti nyata memang tidak ada. Yang ada hanya ingatan, trauma, dan rasa bersalah. "Tapi saya tahu polanya," lanjut Raka, "dan saya tahu ini bukan kecelakaan." Pak Darman menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, keraguan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Ia sudah terlalu lama menutup mata. "Kita cari cara," katanya akhirnya. "Kalau bukan lewat hukum, lewat cara lain." Di tengah laut, malam itu, Ko Hyun kembali merasakan panggilan. Bisikan itu datang lebih cepat dari jadwal biasanya, lebih kasar, lebih menuntut. Ia berdiri di dalam kabin, telinganya berdenging, kepalanya berdenyut. "Belum waktunya," katanya keras, seolah bicara pada seseorang di hadapannya. Lampu kabin berkedip, udara terasa lembab dan berat. Dari sudut ruangan, bayangan bergerak pelan, tidak berbentuk jelas, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Ko Hyun menggenggam tas hitamnya erat-erat. Ia tahu perjanjian itu mulai berubah. Apa yang dulu ia kendalikan, kini perlahan berbalik mengendalikannya. Di geladak, ombak semakin tinggi. Salah satu ABK terjatuh dan hampir terseret air jika tidak segera ditarik temannya. Kepanikan mulai menyebar. "Ini bukan cuaca biasa," teriak seseorang. Roni menatap laut dengan mata menyala. Ia merasakan kemarahan yang aneh, bercampur keberanian yang lahir dari keputusasaan. "Kalau laut mau nyawa," katanya pelan, "bukan kita yang seharusnya dikasih." Keputusan itu lahir tanpa upacara, tanpa rencana matang, hanya dorongan untuk bertahan hidup. Saat Ko Hyun keluar dari kabin dan melangkah ke geladak, beberapa ABK sudah berdiri di sana. Mereka tidak lagi menunduk, tidak lagi berpura-pura patuh. "Ada apa ini?" tanya Ko Hyun, nadanya dingin. Roni maju selangkah, kakinya gemetar, tapi suaranya tegas. "Cukup kok, kami tahu apa yang kau lakukan." Suasana mendadak sunyi, hanya diisi deru angin dan ombak. Mata Ko Hyun menipit. "Kalian tidak tahu apa-apa," jawabnya pelan. "Berbahaya." "Kami tahu soal tumbal," lanjut Roni. "Kami tahu kenapa setiap pelayaran ada yang mati." Beberapa ABK lain mengangguk. Ketakutan mereka kini berubah menjadi satu keberanian rapuh. Untuk sesaat, Ko Hyun terlihat ragu, lalu wajahnya mengeras. "Tanpa saya, kalian tidak punya apa-apa. Tanpa perjanjian ini, kapal ini tidak akan pulang. Lebih baik pulang tanpa uang," sahut Roni, "daripada tidak pulang sama sekali." Kata-kata itu seperti memicu sesuatu. Laut di sekitar kapal mendadak bergolak hebat. Ombak menghantam lebih keras, membuat kapal miring sesaat. Beberapa ABK berteriak ketakutan. Ko Hyun menoleh ke laut, wajahnya pucat. Ia tahu makhluk itu mendengar. Masuk ke kabin, perintahnya pada ABK, suaranya meninggi. "Sekarang." Namun tidak semua bergerak. Roni tetap berdiri. "Sudah terlambat kok." Angin berputar kencang, air laut menyapu geladak, membasahi kaki mereka. Di bawah permukaan air yang bergolak, sesuatu bergerak, besar dan tidak sabar. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Ko Hyun merasakan ketakutan yang murni,
Angin meraung seperti binatang terluka. Ombak menghantam lambung Sinar Laut Jaya bertubi-tubi, membuat kapal berderit keras seolah rangkanya hendak patah. Lampu-lampu di geladak berkedip, lalu beberapa padam. Dalam cahaya yang tersisa, wajah para ABK tampak pucat dan basah oleh air asin. Ko Hyun berdiri kaku di tengah kekacauan. Tangannya masih menggenggam tas hitam, namun kini genggamannya tidak sekuat sebelumnya. Bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Bukan lagi sekedar suara dari bawah air, melainkan getaran yang menjalar di tulang-tulangnya. Janji, bisik suara itu, panjang dan serak. Bayar. Roni melangkah mundur ketika ombak besar menyapu geladak. Ia hampir terjatuh, namun seorang ABK lain menarik lengannya. Ketakutan kembali menyergap, tapi kali ini bercampur tekad. Mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. "Koh!" teriak Roni, menembus suara angin. "Hentikan ini, kalau terus begini kita semua mati." Ko Hyun menoleh. Untuk sesaat, topeng ketenangan itu runtuh. Matanya merah, napasnya memburu. "Kalian tidak mengerti," katanya parau. "Kalau tidak ada tumbal, laut akan mengambil semuanya." "Biar," sahut Roni, "daripada kita yang dipilih satu-satu." Kata-kata itu seperti memicu murka. Ombak setinggi dinding menghantam sisi kapal, membuatnya miring tajam. Beberapa ABK terlempar dan berpegangan pada tali. Air masuk ke geladak, mengalir menuju Palka. Di darat, pada saat yang sama, Raka terbangun dengan perasaan seolah dadanya diremas. Ia menatap laut dari ujung dermaga. Angin malam membawa bau asin yang tajam, dan jauh di kejauhan, kilat menyambar. Ia tahu kapal itu sedang dalam bahaya. Pak Darman berdiri di sampingnya. "Cuaca buruk," katanya. Tapi rasanya bukan cuma itu. Raka mengepalkan tangan. Mereka melawan. Kembali ke tengah laut, Ko Hyun melangkah ke sisi kapal. Ia membuka tas hitam dengan tangan gemetar. Benda-benda ritualnya basah oleh air laut. Simbol-simbol yang terukir tampak memudar, seolah kekuatannya terkikis. "Diam!" teriaknya pada ABK. "Masuk semua." Namun perintah itu tidak lagi mutlak. Beberapa ABK saling pandang, ragu. Ketika Ko Hyun mulai merapalkan sesuatu dengan suara rendah, Roni berteriak, "Jangan dengarkan dia." Sebuah gelombang besar menghantam tepat di depan kapal, lalu air berputar membentuk pusaran kecil. Di dalam pusaran itu, bayangan gelap muncul, tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuat semua orang membeku. Udara menjadi dingin, napas terasa berat. "Kurang," suara itu bergema, kini terdengar oleh semua orang. Janji dilanggar. Ko Hyun terhuyung. "Aku sudah bayar," katanya putus asa. "Aku selalu bayar." "Seraga," jawab suara itu. "Kau menunda, kau melawan." Roni merasakan lututnya lemas. Ia tahu mereka telah menarik perhatian sesuatu yang tidak mengenal ampun. Namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan. Perjanjian itu retak, dan ketika perjanjian retak, ada peluang untuk memutuskannya. "Ko," kata Roni, dengan suara bergetar, namun jelas. "Ini urusanmu, lepaskan kami." Ko Hyun menatap para ABK satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia anggap angka kini menatapnya dengan keberanian yang tidak ia duga. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Ombak kembali menghantam, kapal berderak lebih keras. Air masuk semakin banyak. Nakoda berteriak memberi perintah darurat, namun suaranya tenggelam oleh amukan laut. Ko Hyun menutup mata. Di benarnya, ia melihat semua yang telah ia beroleh. Uang, kapal, kekuasaan, dan semua nyawa yang telah ia serahkan. Imbangan itu kini miring tajam ke satu sisi. "Aku yang bayar," katanya akhirnya. Hampir tak terdengar. "Lepaskan mereka." Laut seakan berhenti sejenak. Pusaran melemah, ombak menurun sedikit. Bayangan gelap itu bergerak mendekat ke lambung kapal. "Bayar," ulang suara itu, dingin dan pasti. Ko Hyun melangkah maju. Roni refleks mengulurkan tangan. "Jangan." Terlambat. Gelombang datang dari samping, lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Ko Hyun terangkat, lalu terseret ke tepi. Dalam kilatan cahaya petir, semua orang melihatnya jatuh ke laut. Tas hitamnya terlepas dan tenggelam lebih dulu. Pagi datang dengan ragu, seolah matahari sendiri enggan menyinari laut yang baru saja menelan satu nyawa. Langit berwarna pucat, awan bergerak pelan, dan ombak yang semalam mengamuk kini hanya bergulung kecil. Sinar Laut Jaya terapung dengan luka-luka yang jelas terlihat. Catnya terkelupas di beberapa bagian, tali-tali putus, dan Palka kemasukan air asin. Para ABK bergerak lambat, tubuh dan pikiran mereka sama-sama kelelahan. Tidak ada lagi Ko Hyun di kapal itu. Nama yang selama ini menjadi sumber ketakutan kini lenyap bersama gelombang. Namun kelegaan tidak serta-merta datang. Yang tersisa adalah kehampaan, seperti setelah mimpi buruk panjang yang berakhir tanpa penjelasan. Nakoda mengambil alih kendali menu.
suara serak, ia memerintahkan pemeriksaan kerusakan dan menyalakan sinyal darurat. Tidak ada yang menentang. Semua tahu, prioritas sekarang hanya satu, pulang dengan selamat. Roni duduk di geladak, menatap laut kosong. Pikirannya terus kembali pada detik-detik ketika Ko Hyun terseret ombak. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa selamat, dan perasaan itu datang bersama rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Kalau kita diam dari awal mungkin, gumamnya. Seseorang duduk di sampingnya. Kalau kita diam, mungkin kamu bukan yang duduk di sini, jawab ABK itu pelan. Kata-kata itu tidak menghapus beban di dada Roni, tapi setidaknya membuatnya bernapas sedikit lebih lega. Menjelang siang, kapal mulai bergerak perlahan menuju darat. Mesin bekerja dengan sisa tenaga, mengeluarkan bunyi berat dan tidak beraturan. Setiap hentakan membuat para ABK menahan napas, takut kapal itu menyerah sebelum mencapai pelabuhan. Di darat, kabar tentang badai malam itu sudah menyebar. Beberapa nelayan mendengar sinyal darurat. Pak Darman berdiri di dermaga, memandang ke laut dengan wajah tegang. Di sampingnya, Raka ikut menunggu, jantungnya berdegup cepat. Ketika bayangan sinar Laut Jaya akhirnya muncul di kejauhan, banyak orang terdiam. Kapal itu datang pincang, lambat, dan sunyi. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada cumi-cumi dipamerkan. Kapal sandar dengan bunyi berat, tali dilempar, diikat, dan para ABK turun satu persatu. Wajah mereka kosong, mata mereka menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan mudah. "Mana Ko Hyun?" tanya seseorang, setengah berbisik. Tidak ada yang menjawab. Polisi pelabuhan datang, kali ini dengan wajah serius. Laporan badai dan hilangnya pemilik kapal bukan perkara kecil. Para ABK dimintai keterangan satu persatu. Cerita yang keluar terpotong-potong, penuh jeda, dan seringkali berakhir dengan kata-kata, "Saya tidak tahu." Bagaimana mereka bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit mereka pahami sendiri? Raka akhirnya bertemu Roni di sudut pelabuhan. Mereka saling menatap lama sebelum Roni bicara. "Dia jatuh ke laut," kata Roni pelan. "Waktu badai." Raka mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dari wajah Roni ia tahu, ada kebenaran yang terlalu besar untuk diucapkan. Beberapa hari berlalu, sinar Laut Jaya disegel sementara. Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa Ko Hyun hilang akibat kecelakaan laut saat badai. Tidak ada bukti kejahatan, tidak ada yang menyebut pesugihan. Kisah itu berhenti di atas kertas laporan. Namun di antara para nelayan dan buruh pelabuhan, cerita lain hidup dan beredar pelan-pelan. Tentang kapal yang selalu pulang dengan mayat, tentang malam ketika laut mengamuk dan mengambil pemiliknya sendiri. Cerita itu diceritakan dengan suara rendah, seperti doa atau peringatan. Roni memutuskan berhenti melaut untuk sementara. Ia bekerja di darat, meski upahnya lebih kecil. Setiap kali mencium bau laut, dadanya terasa sesak. Ia tahu, suatu hari ia mungkin kembali, tapi tidak sekarang. Raka membantu Pak Darman membersihkan dermaga. Hidup perlahan kembali ke ritme lama, tapi sesuatu telah berubah. Orang-orang mulai berani menolak kerja di kapal-kapal yang punya reputasi buruk. Mereka mulai bertanya, mulai curiga. Di malam hari ketika pelabuhan sepi, Raka sering berdiri menatap air. Ia masih mendengar bisikan dalam mimpinya, tapi kini tidak lagi menakutkan. Lebih seperti gema dari sesuatu yang telah selesai. Pak Jaya, nelayan tua itu, pernah berkata padanya, pesugihan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya pindah, mencari yang baru. Raka mengangguk saat itu. Ia tahu, cerita ini bukan akhir dari segalanya, tapi setidaknya satu rantai telah diputus. Di laut, jauh dari pelabuhan, ombak bergulung pelan. Tidak ada tanda-tanda pusaran, tidak ada bayangan gelap. Hanya air dan angin, seperti sebelum perjanjian itu dibuat. Waktu berjalan seperti ombak yang tak pernah benar-benar berhenti. Pelabuhan Muara Baru kembali sibuk, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kapal-kapal baru berdatangan, wajah-wajah baru mengisi dermaga, dan teriakan lelang ikan kembali menggema setiap pagi. Jika dilihat sekilas, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian orang, ingatan itu tidak pernah benar-benar tenggelam. Beberapa bulan setelah kejadian hilangnya Ko Hyun, sinar Laut Jaya dijual murah. Tidak ada yang berani menggunakannya untuk melaut. Kapal itu akhirnya dibongkar pelan-pelan. Papan demi papan dilepas, besi dipotong, dan namanya dihapus dari lambung kapal. Anehnya, saat pembongkaran, para pekerja menemukan bekas-bekas goresan aneh di bagian dalam lambung, seperti bekas cakar yang telah lama tertutup cat. Tak satu pun dari mereka bertanya terlalu jauh. Roni kini bekerja sebagai buruh bongkar muat. Tubuhnya lebih kurus, tapi matanya lebih jernih. Ia sering terdiam ketika mendengar suara kapal berangkat malam hari. Tapi ia tidak lagi lari dari ingatan. Ia memilih mengingat agar tidak mengulang.
Suatu sore, ia duduk bersama Raka di tepi dermaga. Matahari turun perlahan, menciptakan pantulan jingga di air keruh pelabuhan. "Kamu masih mau melaut?" tanya Roni. Raka menggeleng. "Tidak sekarang. Mungkin tidak lagi." Mereka terdiam. Tidak ada penyesalan dalam diam itu, hanya penerimaan. Pak Darman akhirnya pensiun. Di hari terakhirnya, ia berdiri lama menatap laut. "Saya belajar satu hal," katanya pada Raka. "Diam itu juga pilihan, dan kadang itu pilihan yang salah." Raka mengangguk. Ia tahu betul maksud kata-kata itu. Cerita tentang kapal Kohyun perlahan berubah menjadi legenda pelabuhan. Anak-anak muda mendengarnya sebagai cerita seram sebelum berlayar. Sebagian menertawakan, sebagian lagi diam-diam percaya. Tapi cerita itu melakukan satu hal penting, membuat orang berhenti sejenak sebelum tergiur hasil besar tanpa alasan jelas. Di malam-malam tertentu, ketika laut sangat tenang, beberapa nelayan mengaku melihat riak aneh jauh dari dermaga. Bukan pusaran, bukan badai, hanya gelombang kecil yang muncul tiba-tiba, lalu hilang. Mereka memilih berpindah jalur, tidak mengambil risiko. Pak Darman, nelayan tua itu, meninggal dengan tenang setahun kemudian. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Laut tidak jahat, manusia yang sering lupa diri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka. Suatu malam, Raka bermimpi. Ia berdiri di atas dermaga lama yang sudah tidak digunakan. Air laut di bawahnya gelap, tapi tidak menakutkan. Dari dalam air muncul bayangan samar. Bukan menyeramkan, hanya sunyi. Bayangan itu menatapnya lama, lalu perlahan menjauh, tenggelam ke dalam kegelapan. Ketika Raka terbangun, dadanya terasa ringan. Keesokan paginya, berita kecil muncul di papan pengumuman pelabuhan. Dilarang keras praktik sesajen dan ritual di wilayah pelabuhan. Tidak ada yang menyebut nama, tidak ada yang menjelaskan alasan. Tapi semua orang tahu, aturan itu lahir dari darah dan kehilangan. Pelabuhan Muara Baru tetap menjadi tempat keras. Laut tetap bisa membunuh. Namun kini, kematian tidak lagi diselubungi kesepakatan gelap. Tidak lagi dijadikan harga untuk kekayaan. Di ujung dermaga, Raka berdiri memandangi laut. Angin membawa bau asin yang sama seperti dulu. Tapi rasanya berbeda. Tidak lagi seperti panggilan, melainkan peringatan. Ia menunduk sebentar, mengingat nama-nama yang tidak pernah tercatat resmi. Budi, Imam, dan yang lainnya. Mereka tidak mendapatkan keadilan di atas kertas. Tapi pengorbanan mereka memutus rantai yang telah lama mengikat. Di kejauhan, kapal-kapal berangkat satu persatu. Mesin meraung, tali dilepas, dan burung camar terbang rendah. Kehidupan terus berjalan, dengan atau tanpa cerita gelap di belakangnya. Laut menyimpan ingatan, itu pasti. Ia mengingat janji, darah, dan keserakahan. Tapi ia juga mengingat keberanian orang-orang kecil yang berani berkata cukup. Dan selama ingatan itu hidup, selama cerita itu diceritakan kembali dengan jujur, pesugihan itu tidak akan menemukan rumahnya lagi di Muara Baru. Tamat.